Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabati Beqiyah juz awal. Untuk saat ini yaitu halaman 10, yang mana nanti akan menerangkan yaitu tentang rukun-rukun sholat ya. Tentang rukun-rukun sholat. Sebelum dimulai, marilah kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi an sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa ni'matin sihatil badani fadlillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karam wa khususan khasatan ila masun ada kitab Mabati Beqiyah Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamiti man syekhana wa ma'alif kutub alati ta'alamna wa alamna salatan lalahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina ya, siap. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'alimi fid dharain amin. Sin kam iku pira. Sin kam iku pira arkanus sholati. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Jim. Arkanus sholati. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara. Iku arba'ata asyara ana 14. Iku arba'ata asyara ana 14. Jadi di sini ada pertanyaan, kam arkanus sholati. Ada berapa rukun-rukun salat? Yang dimaksud di sini yaitu mencakup salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, juga mencakup salat sunnah seperti salat duha, salat tarawih, salat witir, tahajud dan lain-lain. Sebelum membahas lebih detail masalah rukun-rukun salat, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi rukun salat atau pengertian rukun salat. Perlu sampean ketahui bahwasanya rukun itu apa? Rukun adalah hal-hal yang wajib dihadirkan saat melaksanakan salat. Ini perkara ini harus dihadirkan saat kita melaksanakan sholat dan merupakan bagian dari sholat. Rukun ini termasuk perkara yang harus dihadirkan saat melakukan sholat, dan perkara ini termasuk bagian dari sholat. Nah, jika ada rukun sholat, salah satunya itu tidak dikerjakan,
jika ada rukun sholat yang tidak dikerjakan dalam keadaan tanpa uzur, ya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, rukun sholat ini nanti dibagi menjadi tiga. Kalau keseluruhan itu jumlahnya ada 14, tapi 14 ini akan dibagi menjadi 3. Nah, 3 itu apa saja? Nah, pertama yaitu rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Meliputi apa? Rukun qauli atau bisa kamu sebut sebagai sesuatu yang wajib dibaca dalam sholat. Jadi sesuatu yang wajib dibaca dalam sholat itu dinamakan rukun qauli. Nah, rukun qauli ada berapa? Ada takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus membaca salam. Jadi rukun qauli ini ada 5. Nah, terus ada lagi yaitu rukun qalbi. Rukun qalbi apa? Ya sesuatu yang harus dihadirkan di dalam hati. Nah, rukun qalbi itu hanya satu, yaitu apa nih? Niat. Niat ini harus dihadirkan di dalam hati. Terus yang ketiga yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li maksudnya sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Apa saja rukun fi'li? Sama apa? Berdiri. Dalam sholat fardu bagi yang mampu, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk dalam tahiyat akhir, dan tertib. Ini termasuk rukun fi'li. Nah, kalau secara keseluruhan itu ya yang seperti dikatakan di dalam kitab kita ini, kitab Mabhati Fikih juz awal, itu sin kam arkanus sholati, ada berapa rukun-rukun sholat? Jawabnya jim arkanus sholati arba'ata asyar, bahwasanya rukun-rukun sholat itu ada 14. Ada 14. Jadi kalau secara keseluruhan, baik itu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, itu jumlahnya semua ada 14. Nah, al-awalu, terusnya ya, al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku al-qiyamu jumeneng. Iku al-qiyamu jumeneng lil qadiri keduwe wong kang kuwasa. Lil qadiri keduwe wong kang kuwasa. Rukun sholat yang pertama yaitu berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Ini kalau kita lihat dari rukun-rukun sholat yang kita bagi menjadi 3 tadi, ini termasuk berdiri bagi yang mampu tadi, termasuk golongan rukun qauli, fi'li, atau qalbi. Fi'li, berdiri kan perbuatan, berdiri perbuatan. Maka yang nomor 1 ini termasuk rukun fi'li, yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, bagi orang yang tidak bisa berdiri sekarang, kan tadi dikatakan bahwasannya rukunnya sholat yang nomor 1 adalah berdiri bagi yang
mampu. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, maka boleh dengan cara yang lain. Nah, dalam hal ini disesuaikan dengan keadaan orang yang sholat dan jenis sholatnya. Nah, untuk sholat fardu, jika tidak bisa berdiri, maka ia bisa melakukan sholat dengan cara-cara seperti ini. Nomor satu, yaitu kalau memang tidak mampu untuk berdiri, cara sholatnya bagaimana? Dengan duduk. Nah, kalau duduk pun tidak mampu, mungkin karena sakit, maka nomor dua apa? Yaitu sholat dengan berbaring. Nah, kalau berbaring sudah tidak mampu, berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, berbaring nggak mampu, lantas bagaimana cara sholatnya? Yaitu dengan cara terlentang. Maksudnya posisi tidur terlentang. Nah, kalau terlentang ini juga nggak bisa mungkin ya. Jika tidak mampu melakukan hal-hal tersebut, maka bagaimana? Ia bisa melakukan sholat dengan sebisanya dan senyamannya. Mungkin terlentang nggak bisa, ya udah dengan tidur miring, miring, mungkin miring kanan. Kalau miring kanan berarti posisi kepala kalau di Indonesia yaitu di arah utara, kakinya di selatan. Tapi kalau terlentang, posisi kakinya di mana? Yaitu di arah barat. Kalau di Indonesia di arah barat agak nyerong kiblat, terus kepalanya di timur. Itu. Jadi kalau memang hal-hal tersebut itu berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, berbaring nggak mampu, terlentang nggak mampu, maka melakukan sholat dengan sebisanya, dan senyamannya. Menurut ia yang menyaman bagaimana? Mungkin ketika sakit dibuat terlentang sakit, dibuat miring kanan sakit, miring kiri sakit, ya terserah. Sebisanya, senyamannya, biarpun hanya dengan mengisyaratkan dengan mata dan kepalanya. Nah, itu kalau memang sholat fardu. Sekarang kalau sholat sunnah bagaimana? Nah, adapun sholat sunnah, maksudnya kalau yang dilakukan itu adalah sholat sunnah, itu tidak harus dikerjakan dengan berdiri. Jadi berdiri ini bagi orang yang sholat sunnah tidak wajib. Akan tetapi berdiri adalah cara yang paling utama gitu saja. Enggak wajib, cuma kalau kamu sholat sunnah dengan cara berdiri itu ada keutamaan tersendiri. Nah, untuk urutannya untuk sholat sunnah yaitu berdiri, duduk, berbaring. Nah, jika tidak bisa dengan cara berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, ini tidak boleh melakukan sholat dengan cara terlentang. Ini khususnya untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah ini kalau dia tidak bisa sholat dengan cara berdiri, nggak bisa, duduk nggak bisa, ya, berbaring nggak bisa, maka tidak boleh melakukan sholat dengan cara terlentang. Akan tetapi apa? Diganti dengan berzikir. Ya, memang nggak bisa istiqrai, bersolawat dan membaca Al-Quran tanpa melakukan ibadah sholat sunnah. Nah, di dalam sholat sunnah walaupun bisa berdiri,
dalam melaksanakannya juga diperbolehkan dengan duduk. Walaupun kamu itu sebenarnya mampu untuk sholat sunat dengan cara berdiri, tapi walaupun seperti itu kamu boleh melakukan sholat sunat dengan cara duduk. Akan tetapi pahala sholat sunahnya itu separuh dari pahala sholat sunah yang dikerjakan dengan berdiri. Mungkin seumpama oleh Allah itu, ini seumpama ya, seumpama oleh Allah itu pahala orang yang sholat sunnah pahalanya adalah 1000 ya. 1000. Maka kalau dijalankan dengan cara duduk pahalanya yaitu separuhnya 1000 berapa? 500. Tuh ya. Sekarang masalah duduk, sholat dengan cara duduk. Untuk tingkatan keutamaan sholat dengan cara duduk itu ada sebagai berikut. Pertama apa? Yaitu dengan cara duduk iftiros. Duduk iftiros itu apa? Adalah duduk dengan cara menduduki telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan diberdirikan, menjinjit dengan menekuk jari-jari kaki sehingga menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu duduk tawaruk. Duduk tawaruk bagaimana? Duduk tawaruk ya duduk dengan cara memasukkan telapak kaki kiri ke bawah ujung betis kaki kanan dan duduk menempel ke tanah atau tempat sholat, serta telapak kaki kanan diberdirikan atau menjijit dengan menghadapkan jarinya kaki ke arah kiblat jika memungkinkan. Nah, tingkatan duduk yang ketiga yaitu iqa. Duduk iqa. Duduk iqa itu bagaimana? Duduk dengan posisi menduduki kedua tumit. Duduk dengan posisi menduduki kedua tumit dan kedua telapak kaki diberdirikan. Itu tingkatan duduk yang ketiga. Nah, duduk tingkatan yang keempat apa? Yaitu dengan duduk tarobuk. Duduk tarobuk itu bagaimana? Yaitu duduk dengan posisi bersila atau menyelang betis, maksudnya antara betis kanan dan betis kiri semampunya. Nah, tingkatan duduk yang kelima yaitu semampunya. Artinya jika tidak bisa dengan posisi duduk tersebut, masih tersebut di atas duduk iftiros tidak bisa, duduk tawaruk tidak bisa, iqa tidak bisa, tarobuk tidak bisa, ya semampunya. Yaitu semampunya. Maksudnya bagaimana? Yaitu jika tidak bisa tidak bisa dengan posisi yang seperti tadi ya, maka boleh dengan posisi duduk dengan cara yang ia bisa, dan yang terpenting menghadapkan dada ke arah kiblat. Jadi itu ya ringkasnya rukun sholat yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Adapun tidak mampu berdiri ya dengan cara-cara yang saya terangkan tadi. Sekarang rukun sholat yang nomor 2. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat. Jadi rukun sholat yang nomor 2 yaitu niat. Nah, niat ini termasuk rukun apa? Rukun qoli, fi'li, apa qalbi? Rukun qalbi. Kenapa? Niat tempatnya adalah di hati. Jadi
rukun kolbi hanya satu ini, apa? Niat itu. Selainnya niat enggak ada. Lah, perlu sampean ketahui bahwasanya niat itu tempatnya di hati ya. Niatnya di hati. Nah, adapun melafalkan niat dengan lesan itu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Yang wajib yang menjadi rukun sholat adalah dengan hatinya. Nah, intinya di dalam hatinya terbesit untuk melakukan sholat, ya itu. Terus yang al-thalitsu ya, al-thalitsu utawi kang kaping 3. Al-thalitsu utawi kang kaping 3. Al-thalitsu utawi kang kaping 3 iku takbiratul ikhrami, takbiratul ihram. Iku takbiratul ikhrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Yaitu membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ya. Allahu Akbar. Ini posisi tangannya seperti ini ya. Ini umpama diteruskan ke sini. Nah, ini menyentuh telinga bagian bawah. Tapi nggak usah disentuhkan cuma di sini ya. Nah, ini menghadap kiblat, tidak seperti ini, tidak juga seperti ini, tapi seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini jangan sampai jangan terlalu rapat, ya jangan terlalu menggang, tapi sedang saja, rileks. Nah, kalau masalah yang termasuk rukun ini takbiratul ihramnya, membaca Allahu Akbarnya. Sedangkan mengangkat tangan seperti ini hukumnya sunnah. Ar-rabi'u ta kang kaping 4. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Adapun rukun salat yang nomor 4 itu adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Kapan pelaksanaannya? Yaitu di setiap rakaat dalam sholat wajib. Jadi dalam setiap rakaat itu harus membaca surah Al-Fatihah. Itu termasuk rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Ya. Al-khamisu ta kang kaping 5. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku aruku'u. Iku aruku'u ruku'. Rukunnya salat yang nomor 5 yaitu ruku'. Ruku' ini termasuk rukun qalbi, fi'li atau qauli. Rukun fi'li ya, rukun fi'li ruku' itu. Asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. Iku al-i'tidalu i'tidal. Rukun salat yang nomor 6 yaitu i'tidal. I'tidal itu bagaimana? Yaitu berdiri tegak setelah rukuk. Setelah rukuk kita berdiri dengan tegak, itu namanya i'tidal. Itu termasuk rukun. Jika tidak kamu lakukan, tidak sah salatmu. Tidak lakukan, bagaimana contohnya? Contohnya setelah rukuk sampean tidak berdiri langsung turun sujud. Berarti di situ kamu tidak melakukan i'tidal, maka salat yang kamu lakukan tidak sah. Ya. Asabi'u ta kang kaping 7.
Asabi utai kang kaping 7 iku asujudu sujud. Iku asujudu sujud. Adapun rukun salat yang nomor 7. Adapun rukun salat yang nomor 7 yaitu sujud. Yang mana pelaksanaan sujud itu setiap satu rakaat adalah 2 kali sujud. 2 kali sujud. Nah, sujud itu apa? Sujud itu adalah menempelkan 7 anggota badan ke tempat sholat. Jadi anggota sujud itu ada 7. Nah, syarat sujud ada 7. Apa? Pertama, sujud dengan menempelkan 7 anggota badan ke tempat sholat. Jadi syaratnya sujud supaya sujud itu dianggap sah. Niku enten 7. Pertama apa? Sujud dengan menempelkan 7 anggota badan ke tempat sholat. Apa anggota sujud? Pertama dahi ya, dahi ya. Kedua apa? Dua telapak tangan ini. Ketiga apa? Yaitu dua lutut kaki ya. Terus yang keempat apa? Dua kaki. Jadi anggota sujud itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, terus syarat sujud yang nomor 2 apa? Yaitu tulang pinggulnya. Tulang pinggulnya itu harus lebih tinggi dari kepalanya. Pas bokongnya kudu luwih dhuwur daripada ndase. Nek santai bokonge niku karo ndase kok luwih dhuwur ndase, gak sah sujude sampeyan. Syarat yang nomor 2 yaitu tulang pinggulnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Syarat yang nomor 3 supaya sujud itu dianggap sah oleh syariat yaitu syarat yang 3 tidak sah sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama gerakan badannya seperti sorban ya, atau peci yang dikenakan atau dipakai saat ia sholat. Jadi tidak sah sujud di atas serban wamaki seperti ini ya, seperti ini. Ini nempel di dahi, makanya dahi dengan tempat sujud itu terhalang oleh serban ini, maka ini tidak sah sujudnya. Nomor 4 apa syaratnya sujud? Yaitu saat merunduk hendak sujud tidak bermaksud untuk melakukan selain untuk sujud. Berarti saat merunduk hendak sujud tidak bermaksud untuk melakukannya selain untuk sujud. Contohnya mungkin ada orang yang sujud itu niatnya sujud tapi sambil ngambil uang ia yang jatuh ketika dia rukuk tadi. Maka yang seperti itu berarti ada maksud lain selain sujud. Maka yang seperti itu tidak sah sujudnya. Yang nomor 5 pasalnya yaitu tempat sujud mendapatkan beban kepala. Tempat sujud mendapatkan beban kepala. Maksudnya ya ditempelkan kepala apa jidatnya itu ditempelkan, ditekan gitu ya. Tapi yang enggak terlalu keras. Pokoknya ditempelkan itu sudah. Jangan kasih jarak, langsung jidat langsung nempel tempat sujud. Yang nomor 6 salahnya apa? Dahi harus menempel.
Kiai harus menempel ke tempat sujud tanpa ada pembatas atau penghalang apapun. Saya yang ketujuh yaitu harus tumak ninah. Tumak ninah maksudnya tenang, diam, tidak bergerak, sekedar membaca subhanallah ukurannya. Nah, saya kira cukup sekian dulu ya untuk pelajaran hari ini. Waktunya sudah habis. Sekarang sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, ada berapa rukun sholat? Pertanyaan yang nomor 2, rukun sholat yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, dari perincian rukun sholat yang diterangkan dalam kitab Abadi ini, secara garis besar rukun sholat itu dibagi menjadi berapa, apa saja? Pertanyaan yang nomor 4, rukun sholat yang nomor 5 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5, apa yang dimaksud i'tidal? Apa yang dimaksud i'tidal? Nah, itu saja dari saya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.